Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma savanang etamanggalam utamang. Mendengarkan dhamma di saat-saat tertentu adalah berkah utama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia dimanapun berada, satu kesempatan yang sangat baik saat ini kita semua ya tentu konsentrasi, fokus saat ini setelah tentu sibuk entah dengan kegiatan apa, dengan kerjaan apa, dengan usaha apa, tapi pada saat ini kita beralih ke fokus pada mendengarkan dhamma yang sedang dijabarkan. Bapak Ibu sekalian, sebagai perumah tangga terutama sebagai orang hidup duniawi, sibuk dalam kehidupan sehari-hari untuk mencari nafkah, untuk mengumpulkan materi demi kehidupannya berlangsung berkesinambungan. Memang tidak bisa luput, tidak bisa lepas, tidak bisa jauh dari hal itu. Kehidupan duniawi tidak bisa dikatakan atau tidak bisa diabaikan, tetap itu adalah hal yang penting. Mengapa? Karena hidupnya berlangsung berkesinambungan adalah dari biaya atau dari dukungan hasil kerja keras duniawi itu. Tapi yang menjadi permasalahan, kalau fokus hanya di duniawi kemudian lupa dengar dhamma seperti ini yang akan menjadi masalah serius bagi siapapun. Sampai lupa dengan dirinya sendiri, tapi fokus hanya pada bisnis dengan usaha duniawi, ini yang menjadi masalah. Kenapa jadi masalah, Bante? Ya, satu contoh, mengumpulkan harta, mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya, tapi lupa belajar dhamma, lupa dengan dirinya berbuat baik. Begitu banyak kumpulan materi yang diperoleh, tahu-tahu saking entah capek, entah bagaimana, pikirannya juga, fisiknya juga lelah, sakit. Lalu menderita luar biasa, malah mikirkan harta karunnya yang segitu banyak, semakin menderita, semakin sengsara, tidak bahagia hidupnya. Nah, bahkan saking melekatnya berpikir tentang duniawi, tentang materinya itu, nah sibuk berpikir demikian, pikirannya pun menjadi kacau, menjadi kalut, menjadi menderita luar biasa. Hanya sakit keras dan bahkan mengalami kematian, meninggal. Apa yang terjadi? Nah, jadi menderita terus. Lahirnya kemana? Jangan bertanya lagi lahirnya kemana. Saat itu sudah menderita, jadi sengsara, rugi hidupnya. Karena lupa dirinya berbuat baik, lupa dirinya belajar dhamma, lupa dirinya bagaimana mengelola hidupnya sendiri. Tapi hanya mengelola duniawi, mengelola bisnisnya saja. Jadi lupa dengan dirinya sendiri, berbuat baik, lupa dengan dirinya belajar dhamma dan sebagainya. Lupa mengisi dirinya dengan dhamma, maka jadi rugi. Tapi sedikit pun, jangankan banyak-banyak, sedikit saja belajar dhamma, sedikit saja meluangkan waktu untuk dhamma, untuk dirinya sendiri berbuat baik, nah itu beda. Memahami dirinya seperti apa, memahami hidupnya duniawi, hidupnya bisnis seperti apa, bisa memahami dengan baik karena belajar dhammanya ada. Nah, maka meskipun 0,sekian% belajar dhamma, 90 sekian persen duniawi, tetap itu peran 0,sekian% dhamma itu akan berguna untuk mengelola hidupnya yang 90 sekian persen duniawi itu. Satu contoh, karena sering dengar dhamma, ada pesan dari dhamma yang disampaikan, jangan lupa berbuat baik, harus lakukan kebajikan dengan materi yang diperoleh.
Oh, jadi bagi hasil materinya untuk berbuat baik, untuk berdana. Oh, setiap kali mau aktivitas duniawi, bisnis, oh ingat dengan berdana. Oh iya, saya berdana. Saya akan kewira dengan dhamma. Itu nanti tidak akan melekat dengan duniawinya, tidak akan terlalu melekat lengket dengan materi, karena ada inti dhamma yang diperoleh meskipun sedikit. Tapi kalau kosong sama sekali tidak ada, jadi bahaya, sangat berbahaya. Nah, oleh sebab itu, berhubungan dengan hal apa yang saya mau sampaikan, apakah Bapak Ibu sekalian merasa bahagia hanya dengan mengumpulkan materi tapi lupa dirinya berbuat baik? Begitu mau disinggung, disentuh, dipinjam sedikit saja materinya, wah, nggak seneng, nggak suka, marah-marah. Kenapa? Karena tidak memahami, karena lupa belajar dhamma. Kalau ingat belajar dhamma akan berbeda. Nanti bisa memahami, mengerti, oh iya, saya ingat pesan dhamma. Berarti saya tetap mengumpulkan materi, tapi saya tidak boleh lupa bagi materi untuk kepentingan kebajikan, kepentingan berbuat baik, kepentingan kebahagiaan hidup saya dan keluarga dan orang lain dan sebagainya. Nah, artinya materi yang diperoleh dibagi, sebagian dinikmati sendiri, sebagian untuk kelanjutan bisnisnya, sebagian untuk berbuat baik, sebagian untuk berdana. Nah, berdananya kemana? Ya tentu ke wihara, aktivitas dhamma, berbagai macam program kegiatan dhamma itu didukung, itu menjadi sangat baik. Membahagiakan diri sendiri dan membahagiakan orang lain. Orang lain bahagia karena kita bantu, karena kita berbuat baik, kita pun ikut bahagia. Nah, sehingga kelanjutan bisnis duniawinya itu nanti dapat dukungan kuat dari pemahaman dhammanya yang diperoleh itu. Berbuat baik itu juga. Dukungan dari kebajikan yang dilakukan itu tentu akan berpengaruh kepada bisnis, kepada kehidupan duniawinya, kepada perolehan materinya tidak akan sembarangan. Ya, contoh lain misalnya materi yang diperoleh itu timbul kerusakan atau hilang. Karena mengerti dhamma masih bisa, meskipun seketika mungkin kaget, rusak, terkejut, tapi karena pemahaman dhammanya ada, berubah pemikirannya, oh ya, tidak apa-apa lah, nanti saya bisa cari lagi. Hilang tidak apa-apa, rusak tidak apa-apa, nanti saya bisa cari lagi. Muncul pemahaman itu karena ada pemahaman dhammanya, mengerti dhammanya ada, bisa seperti itu. Tapi kalau tidak mengerti dhamma akan sulit, akan sangat sulit. Bisa mengerti keadaan nyata, rusak, hilang itu sulit untuk dimengerti. Tapi kalau ada mengerti dhamma, ya tentu sangat berbeda. Maka sering sekali saya mengatakan berbagai pihak, silakan sibuk duniawi, silakan kerja duniawi untuk materi, mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya, silakan. Tapi, tetapinya ini tidak boleh lupa, jangan sampai lupa supaya hidupnya ini berguna, bermanfaat, membawa manfaat. Materi yang diperoleh juga membawa manfaat, berguna untuk kehidupan sehari-hari, itu yang paling penting. Jika bisa kita memahami demikian, ya sukses seperti apapun dunia yang diraih, yang dicapai, justru akan membawa manfaat, akan sangat berguna karena pemahaman dhammanya akan berpengaruh. Bagaimana pengelolaan materi itu, bagaimana mengurus, bagaimana mengumpulkan, bagaimana memanfaatkan, bagaimana mengelola dan sebagainya, semua akan dilakukan, dipikirkan dengan sebaik-baiknya. Jadi ada banyak hal yang terjadi dalam pemikiran kita kalau kita mengelola hidup kita dengan baik. Silahkan tuntut sebanyak-banyaknya, kumpulkan sebanyak-banyaknya kebutuhan duniawi, materi. Tapi jangan sampai lupa, hidupnya juga harus dikelola, hidupnya harus juga diurus, hidupnya juga harus diberi sesuatu yang bermanfaat, seperti ya mengisi batinnya dengan dhamma, belajar dhamma, praktek dhamma, dengan menjalankan sila, berdana, meditasi, ya semua nanti akan berpengaruh kepada
situasi kondisi duniawi yang seperti apa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari secara duniawi itu bisa dimengerti dengan baik karena pemahaman Dhamma yang dimiliki itu sangat berpengaruh ke arah itu. Oleh karena itu kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari di sekitar kita, di lingkungan kehidupan kita sehari-hari, kenapa ada orang tertentu yang hidupnya terlihat seperti menderita padahal duniawinya sukses? Kenapa orang itu kegiatannya tidak harmonis, tidak ramai, padahal kehidupan duniawinya berkecukupan bahkan berlebihan? Nah, karena batinnya kosong, batinnya tidak pernah diisi, batinnya tidak pernah diurus, batinnya tidak pernah dirawat. Ada banyak contoh seperti yang saya tadi singgung itu, memang banyak hal yang terjadi di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita sendiri ngalami, kalau kita katakan lihat orang lain ngalami seperti apa, ya kita sendiri bahkan mengalami, tapi kita tidak sadar apa yang kita kadang-kadang alami. Wah, kita punya kekayaan banyak, masih kurang, masih cari lagi, tak puas, tak cukup. Nah, itu kan tidak sadar kita tidak sadar. Tapi kalau kita sadar, oh ingat saya pesan Dhamma, oh pernah dengar Dhamma, oh iya, cukup. Maka ada contoh-contoh di masyarakat. Ada seorang ibu di suatu tempat, di suatu wilayah, dia punya bisnis jualan di toko. Tapi kalau ada kegiatan wihara, kegiatan Dhamma di tempat lain, dia tutup tokonya. Orang lain mengatakan, kenapa kok malah tutup loh? Apa anda rugi nanti? Oh, dia tidak berpikir begitu karena untuk kepentingan Dhammanya juga perlu sangat. Oh, pergi. Nah, rugi ya tidak rugi karena dia memang belajar Dhamma itu dan berbuat baik juga bersana. Itu. Orang lain melihat dia sebagai hal yang keliru dilakukan, padahal itu yang benar. Nah, lebih benar lagi, kalau lebih bijaksana lagi, mengatur memang dalam seminggu atau sebulan. Seminggu itu misalnya 7 hari. Ya, 6 hari sibuk silakan, tapi sehari khusus untuk Dhamma. Boleh begitu. Ada juga yang 2 hari untuk Dhamma, 5 hari untuk bisnis, untuk duniawi. Silakan. Bagaimana bisa mengaturnya dengan sebaik mungkin itu memang perlu. Tapi kalau kosong sama sekali tidak pernah ada aktivitas Dhamma, hanya duniawi saja, itu nanti celaka hidupnya, menjadi sengsara, menjadi percuma, rugi, nanti menderita hidupnya. Nah, seperti itu. Oleh karena kalau kita ingin bahagia harus bisa bagi seperti itu, bagi duniawi berapa persen, Dhammanya berapa persen, baru bisa hidupnya bahagia. Menikmati hidup bahagia pasti, sangat yakin bisa dialami, dinikmati hidupnya bahagia kalau bisa mengatur sedemikian rupa. Ya, nah lebih-lebih lagi kalau dalam bisnis kerjaan itu ada karyawan, ada stafnya, ada yang kerja, mereka pun dibagi waktu, dibagi tugas, dibagi tanggung jawab, dibagi wewenang, dibagi apa dan sebagainya. Ada cutinya juga, dibagi tipnya yang cukup dan sebagainya. Semuanya itu berarti ya hidupnya membahagiakan. Seperti itu. Ya sebenarnya sangat simpel, tetapi kembali dasarnya pada pengertian kita. Apa yang kita mengerti, bagaimana kita bisa mengerti apa yang dimaksud dengan hidup damai bahagia itu. Dalam kehidupan duniawi bisa sukses, tapi secara batinnya hidupnya juga harmonis, damai, tenang, dan bahagia. Itu yang penting. Saya katakan di depan duniawi, kehidupan rumah tangga, bisnis. Memang siapapun duniawi ya bisa bahagia secara batinnya, bisa. Kenapa tidak? Ya, tapi tidak mungkin bisa bahagia kalau tidak belajar Dhamma. Ya, memang ini secara khusus untuk umat Buddha, tapi sebenarnya siapa saja bisa mempelajari Dhamma. Tidak harus dia beragama Buddha, orang lain boleh belajar Dhamma, boleh, karena untuk kepentingan kehidupan, kebahagiaan hidupnya sendiri secara pribadi, tidak masalah, tidak soal, silakan saja. Ya, nah saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Jadi bagaimana kita bisa sebagai rumah tangga ya dengan lupa dengar Dhamma,
Jangan lupa belajar dhamma di tengah-tengah kesibukan sehari-hari bisnis duniawi, tapi meskipun 0,sekian% tetap waktu luangnya untuk belajar dhamma itu, dengar dhamma itu sangat penting. Itu akan membahagiakan hidupnya sendiri dan membahagiakan orang lain, membahagiakan keluarga. Itu yang perlu saya sampaikan. Semoga ini berguna. Semoga para Bapak Ibu sekalian dimanapun berada bisa meluangkan waktu mendengarkan penjabaran dhamma ini, bisa membawa keberuntungan, kebahagiaan, kedamaian batin bagi diri sendiri. Semoga para makhluk juga turut memperhatikan, mendengarkan uraian dhamma ini bisa ikut turut bahagia. Semoga demikian juga kita semua. Sabe sata bhavantu sukhita, semoga semua makhluk berbahagia.